Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat siang keluarga Sip. Apa kabar Anda di siang hari ini? Semoga selesai juga lancar ya menjalankan rutinitas dan juga aktivitas Anda. Semoga Allah mudahkan dan bernilai pahala tentunya di sisi Allah. Kali ini di Dialog Siang bersama Las Risalah Charity. Berbeda ya, ini saya sekarang yang pandu. Biasanya itu bareng dengan sahabat siar Vika, dan kali ini Tia Zara hadir untuk Anda selama 1 jam ke depan. Kita akan bahas dengan tema ini otentik Minang sekali keluarga Sip ya, bareh ganggam. Anda mungkin pernah dengar istilah ini karena masuk ke bagian muatan lokal kalau waktu sekolah dulu masuk bagian BAM gitu ya. Kali ini kita akan diskusi banyak bersama dengan Ustazah Leni Susanti SE sebagai staf keuangan Las Risalah Charity. Dan terima kasih untuk Anda yang masih menikmati live streaming kita di www.sipfm.com. Anda bisa bergabung nanti, bebas bertanya di 081222010159. Alhamdulillah narasumber sudah hadir di studio keluarga Sip. Ada Ustazah Leni, kita coba sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zah, apa kabar? Salam Kak Tia. Assalamualaikum keluarga Sip FM di rumah. Iya, gimana kabarnya Zah, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Zah, tema kita di hari ini bareh ganggam gitu ya. Mungkin sudah banyak ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari keluarga Sip di rumah terkait dengan tema kita di hari ini. Dan semestinya kita ketahui nih, Zah Leni, Las Risalah Charity ini sebagai satu-satunya ya las tingkat kota di Sumatera Barat, tentu berkaitan erat ini dengan masyarakat, adat dan bahkan budaya Minangkabau gitu. Nah, di sini Zah Leni, apakah ada program dari Las Risalah Charity yang berhubungan ini dengan kearifan lokal Minangkabau? Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Tia, keluarga Sip FM dimanapun berada. Alhamdulillah LAS memang satu-satunya lembaga ambil zakat di Kota Padang yang sudah memiliki izin operasional dari Kanwil Kemenak semenjak tahun 2019. Sebelum jadi lembaga ambil zakat ini, kita dulu namanya LDS Kak Tia, Lembaga Dakwah Sosial sejak tahun 2004. Nah, di situ kan kita memang lembaga filantropi, lembaga sosial dakwah, memang banyak berhubungan dengan masyarakat. Iya. Nah, jadi pastinya kita banyak menemukan kearifan lokal Minangkabau yang kita temui sehari-hari. Kalau yang tadi Kak Tia bilang, kearifan lokal itu berkaitan dengan muatan lokal ya. Iya, benar sekali. Iya, kalau kearifan lokal ini kalau kita ingat-ingat sih banyak ya yang bernuansa, yang berazaskan kegotong royongan. Iya. Kayak seperti mamuke. Mamuke ini kan kita menjala ikan di sungai bersama-sama. Terus kayak ada kearifan lokal lainnya seperti makan bajamba. Nah, itu salah satunya menunjukkan kegotong royongan dan kebersamaan. Iya. Dan saat ini alhamdulillah Las Risalah Charity sedang mengangkat program yaitu nama Bareh Ganggam. Baik, bareh ganggam. Bareh Ganggam. Mungkin keluarga Sip FM dimanapun berada, kalau yang sekarang generasi Z mungkin banyak di luar, tapi kalau para orang tua, ibu-ibu di rumah pasti ingat bareh ganggam, pasti ingat kegiatan dulu bahwasanya kalau mau masak itu Kak, pasti kita ada menyisihkan satu segenggam beras. Ini misalnya kita sekarang pakai magic nih. Iya. Ditakar berapa, mau dimasak berapa liter, berapa. Kalau istilah dulu kalau di kampung tekong ya. Iya, benar. Tekong itu yang ukuran susu kaleng. Iya. Nanti berapa takarannya pasti disisihkan orang tua kita. Mungkin Kak Tia ada ingat juga mungkin di rumah ya kan, ada orang tua kita, mama kita, pasti disisihkan beliau segenggam beras untuk disimpan. Nah, istilahnya itu apa ya? Ado indak dimakan. Indak ado baru dimakan. Iya. Jadi di situ kita lihat lagi, kita mengingat bahwasanya beras yang kita sisihkan itu kita simpan. Itu tujuannya dulu supaya saat ada keadaan kita misalnya ini kekurangan, nah kita punya simpanan
Nah, gitu kemudian simpanan beras untuk dimasak. Namanya kalau orang kita dulu yang penting ada nasi dulu ya, ada beras dulu. Lauk pauk nggak ada, yang penting ada nasi, ada beras bisa dimakan. Nah, jadi kita mengingat itu, ini bagus juga ini. Kita mau mengajak para donatur kita, yuk kita ingat lagi kearifan lokal Minangkabau kita. Dengan cara ini sih, dengan yang kita sisihkan ini, bisa kita bantu, bisa kita sebarkan untuk bagi yang membutuhkan gitu, Kak. Benar sekali. Gitu sih gitu ya, Bareng Ganggam gitu. Iya, Bareng Ganggam. Ini yang dimaksud sama Zale ini, saya seakan-akan ini men-traveling kembali nih pikiran saya. Ternyata memang bener ya, nenek sih tepatnya dulu gitu mengajarkan kita kayak gini gitu ya. Rasanya tadi ado sama-sama dimakan, ndak ado baru kan dimakan gitu ya. Ini ternyata itulah sebenarnya apa itu Bareh Ganggam tadi. Ganggam. Nah, kalau dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam Bareh Ganggam itu seperti apa itu, Zahli ini? Ya, sebenarnya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu apa ya? Seperti ada keikhlasan. Keikhlasan, misalnya kita mau masak nih, seharusnya 2 tekong tadi itu ya kita sisihkan ke tekong, nah agak segenggam, nah gitu. Terus di situ ada azas keikhlasannya, terus ada kesetiakawanan kita terhadap sesama, kepedulian terhadap sesama, membantu di situ. Terus ada lagi azas kepedulian juga. Nah, jadi di sini ya tadi tuh Kak Tia, kita mengingat bahwasanya jangan dihabiskan apa yang ada, ingat untuk ada yang disimpan jikalau nanti ada keadaan yang sulit, setidaknya keadaan diri kita dulu ya. Kalau kita lagi sulit, ternyata masih ada simpanan. Kalau ada kelebihan, kita bisa berbagi. Nah, gitu sih. Kita ingin mengajak keluarga SIF FM. Berarti nilai yang terkandung ini, Zale, ini tidak hanya kepada diri kita sendiri sebagai untuk ya nilai berhemat lah jatuhnya ya, hemat, tapi ternyata juga bermanfaat bagi orang sekitar gitu ya. Jadi ada manfaatnya juga untuk sosial gitu, masyarakat sekitar. Dan tujuan sebenarnya dari Bareh Ganggam yang sebuah program yang diusung oleh Risalah Charity ini seperti apa nih, Zahli ini? Iya, sebenarnya sih tujuannya ini tadi Kak Tia ya, memang kita mengajak semua keluarga SIF FM untuk ingat lagi kearifan lokal Minangkabau kita, untuk kerjasama, gotong royong untuk membantu sesama kita. Jikalau ini terjadi, terlaksana, insya Allah yang pastinya beras ini, program ini nanti kita salurkan bagi fakir miskin khususnya di Kota Padang. Jikalau ini memang dilaksanakan, insya Allah seluruh Sumatera Barat, warga Sumatera Barat Minangkabau, kenapa tidak kita jalankan, kita salurkan, yang pastinya ke fakir miskin yang membutuhkan. Baik. Ini mungkin semakin banyak pertanyaan yang muncul ini dari keluarga SIF di rumah gitu ya. Bagaimanakah teknisnya? Apakah modelnya harus dalam bentuk beras atau dalam bentuk uang? Boleh nggak sih gitu ya? Dan kemudian kepada siapa ini harus disalurkan? Banyak pertanyaan yang sudah muncul ini, Zaleni. Tapi nanti kita jawab di segmen kedua keluarga SIF. Pastikan Anda masih di 105,8 Radio SIF FM. Inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio SIF FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga SIF, kita kembali pada dialog siang bersama dengan Risalah Charity. Masih bersama dengan saya, sahabat siaran Tia Zara, dan juga narasumber kita ada Ustazah Lady Susanti SE sebagai staf keuangan Risalah Charity. Dengan tema pembahasan Bareh Ganggam keluarga SIF, di segmen pertama kita sudah bahas sedemikian rupa terkait dengan apa itu Bareh Ganggam dan juga tujuan serta nilai-nilai yang terkandung dalam Bareh Ganggam. Dan di sesi kedua ini kita akan fokus kepada sistem Bareh Ganggam itu sendiri seperti apa, bagaimana teknis pelaksanaannya, dan juga berapa hari, terus apakah bisa menggunakan tidak beras gitu ya dengan bentuk yang lain, serta kepada siapa akan disalurkan. Nah, kita ke Zahleni kembali. Nah, Zah, kalau seandainya dari sistem Bareh Ganggam itu sendiri gitu, kita sudah tahu secara teorikal atau konseptual apa itu Bareh Ganggam. Nah, bagaimana cara kita melaksanakan Bareh Ganggam itu sendiri, Zahleni? Baik, untuk prakteknya ya, untuk mengingat-ingat lagi itu setiap kali masak, Kak Tia, setiap kali kita masak, atau nanti mungkin tergantung dari masing-masing di keluarga SIF FM di rumah, apakah masaknya 1 kali sehari atau 2 kali sehari. Jadi setiap memasak itu, Kak Tia, kita sisihkan saja 1 genggam
nanti kita ambil satu wadah atau plastik. Setiap kali masak kita ambil, kita sisihkan 1 genggam, kita simpan di wadah tersebut. Jadi Risalah Charity mengapakan program ini. Jadi insya Allah itu rencananya kita akan 1 kali dalam 15 hari Kak Tia. Baik. Jadi kita sekarang ini lagi berikhtiar, lagi mempromosikan atau mengingatkan lagi para donatur kita untuk program kita ini. Jadi nanti kita akan menghubungi, kita akan mempromosikan, memfundingkan program kita ini. Nanti bagi donatur yang keluarga SIP FM nanti bisa menghubungi SIP FM-nya Kak Tia ya. Baik. Atau ke Risalah Charity. Jadi setelah 15 hari kemudian nanti dikumpul, bisa berupa beras Kak Tia. Baik. Bisa berupa beras nanti, karena yang kita salurkan ini juga nanti beras Kak Tia. Atau nanti misalnya untuk ibu-ibu muda agak sedikit repot beliaunya, bisa kita nilai dengan nilai uang. Baik. Nah, nanti kan setelah ini kita tujuannya sih kearifan lokal tadi nih Kak Tia. Tetap kita praktekkan di rumah. Nanti setelah 15 hari kita lihat berapa ya kisaran banyaknya. Nanti kita aja sih yang konversikan. Ini berasnya dapatnya 1 kilo loh dalam 15 hari. Kan genggam kita beda-beda ya. Benar. Jadi misalnya dapat 1 kilo atau cuman setengah kilo atau berapa, tergantung dari kitanya ya Kak Tia. Nanti dikonversikan, ini kalau 1 gantangnya sekarang kalau orang Padang kan 1 gantang. 1 gantangnya ini nilai 25.000. Boleh berupa uang, boleh berupa beras. Baik. Risalah Charity siap untuk menjemput. Masya Allah, luar biasa. Di keluarga SIP ya, panggilan untuk kita semua ini sudah sebagai bentuk dalam mengembalikan otentikal dari Minang ya, di kearifan lokal Bareh Ganggam, mana bisa eksekusi langsung di rumah gitu ya. Kalau saya baru ibu-ibu muda yang mungkin agak susah tapi tetap dipraktekin, karena tujuan awal ini tadi adalah mengembalikan semangat kita akan kearifan lokal Minangkabau gitu ya. Tapi nanti bisa dikonversikan dalam bentuk uang seperti yang disampaikan oleh Zahleni. Nah, berarti hari ini selama penghimpunan Bareh Ganggam ini 1 kali 15 hari gitu ya Zahleni. Oke, dan itu juga bisa dalam menggunakan uang. Selain dari beras dan uang, apakah hanya itu saja atau bisa dalam bentuk lain atau bagaimana Zahleni? Memang dalam bentuk uang dan juga beras ya? Iya, karena kita ingin menggiatkan lagi Bareh Ganggam ini Kak Tia. Oke, boleh. Ini, nah ada juga pertanyaan yang masuk ini Zahleni, kepada siapa sih penyaluran ini diberikan gitu ya? Tadi Zahleni sudah sempat spill juga, boleh melalui SIP FM gitu ya, atau mungkin melalui Risalah Charity, atau mungkin lebih itu lagi deh, Zahleni minta bantu juga kontak person kah atau bagaimana, atau kantornya sebagainya, keluarga sih biar bisa mampir langsung dan tanya-tanya lebih lengkap gitu. Baik, siap. Ini untuk pengkolekannya atau untuk penyalurannya, yang pasti kita untuk fakir miskin Kak Tia. Ya, kita fakir miskin yang mana itu merupakan masalah utama kita ya Kak Tia ya, baik itu di lokal, provinsi, nasional ya tadi itu, supaya tadi itu Kak Tia kita membantu sama. Jadi siapa lagi yang bisa membantu kalau bukan kita Kak Tia. Jadi ya memang tadi itu kita akan membantu warga-warga yang fakir miskin, yang yatim duafa, yang pastinya nanti sebelum penyaluran seperti biasa Kak Tia, kita ada SOP-nya Kak Tia. Kita akan mensurvei dahulu. Kita kan memang banyak menerima pengajuan-pengajuan. Nah, kalau Risalah Charity setiap pengajuan kita terima Kak Tia. Cuman siapa yang berhak disalurkan, yang menerima, yang pastinya kita harus survei dahulu Kak Tia. Gitu. Baik. Setelah kita survei nanti layak menerima akan kita salurkan. Baik, jadi keluarga sih nggak usah takut ya, nanti ini nggak tepat sasaran, jangan, karena ternyata sudah ada survei dulu, jadi sudah ada monitoring ke lapangan gitu ya, dalam artian ini layak apa tidak. Dan dari Risalah Charity pun juga sudah punya list dari para penerima manfaat gitu ya, yang akan menerima manfaat program ini, seperti itu ya, Bareh Ganggam. Nah, program ini kapan ini diinisiasikan Zahleni? Apakah sudah masih program segar atau baru dari Risalah Charity atau sudah lama ini? Ini sebenarnya program baru kita Kak Tia, karena kita ingin
mengingat lagi kearifan lokal Minangkabau kita. Baik. Jangan sampai kearifan kita ini terlupakan Kak Tia. Iya, benar. Karena berkembangnya zaman, anak-anak nanti, karena kebiasaan kita ini yang di rumah nanti akan ditiru juga dengan anak kita. Pasti anak-anak akan melihat, mama kok dipisahkan berasnya. Nah, dengan kita membiasakan diri di rumah dan menyampaikan tujuannya apa, setidaknya anak kita akan mengikutinya nantinya Kak Tia. Siapa lagi yang meneruskan kalau bukan anak-anak kita ya Kak Tia ya. Gitu, baik, menarik sekali ini keluarga sip ya. Jadi ibaratnya mungkin banyak di antara kita gitu ya Zal ini yang takut atau mungkin mereka kurang gimana ya untuk dalam bentuk uang gitu ya, belum mampu misalnya dalam bentuk uang, jadi bisa dalam bentuk beras ya. Jarang di rumah nggak ada beras gitu ya, bisa disisihkan dan itu nggak banyak juga segenggam gitu keluarga sip ya. Dan nilai ini ternyata juga akan nyampe ke anak-anak gitu. Luar biasa nih, keren banget program dari Bareng Ganggam ini Zal ini dari Les Risalah Charity gitu ya. Ini kayaknya Tia bakal ikut juga. Masya Allah. Nah itu keluarga sip ya, ayo kita ikuti bareng-bareng gitu ya, dari program Bareng Ganggam biar sama-sama kita membantu saudara di sekitar kita gitu ya. Oke, baik Zal ini masih banyak pertanyaan yang masuk terkait dengan pembahasan kita Bareng Ganggam bersama dengan Les Risalah Charity. Tapi kita lanjutkan nanti lagi. Pastikan Anda masih di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip, kita kembali di segmen terakhir dialog siang bersama dengan Les Risalah Charity. Dan kita masih bersama dengan narasumber kita Desta Zaleni Susanti SE sebagai staf keuangan dari Les Risalah Charity dengan tema pembahasan Bareng Ganggam keluarga Sip ya. Di segmen terakhir ini kita akan fokus kepada pembahasan tadi sudah sempat dibahas juga di segmen kedua gitu ya, terkait dengan bagaimana cara pelaksanaannya, terus berapa hari, satu kali per 15 hari gitu ya. Dan kemudian apakah bisa menggunakan uang? Tentu keluarga Sip masih bisa menggunakan uang. Dan untuk ke siapa penyalurannya ini diberikan, kepada fakir miskin atau dari saudara kita yang membutuhkan tentunya. Anda bisa salurkan itu ke Sip FM mungkin sebagai media partner dari Les Risalah Charity, atau mungkin bisa langsung ke kantornya Les Risalah Charity gitu ya. Benar ya Zahleni, seperti itu. Benar, nah di sesi ketiga ini saya percaya nih Zahleni, kita juga percaya bahwasannya banyak dari sahabat-sahabat kita gitu ya yang di luar sana pengen join dari program ini ya. Dan bagaimana sih gitu. Tapi sebelum itu kita tanya dulu harapan terkhususnya dari Les Risalah Charity terkait program Bareng Ganggam dan kearifan lokal Minangkabau ini. Baik, harapan kita bersama Kak Tia yang pastinya dengan program ini semangat kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita, berharap kerjasama, bergotong royong. Yang pasti harapan kita agar kita dapat mengentaskan kemiskinan yang pastinya tadi Kak Tia. Dengan program ini setidaknya kita dapat meningkatkan taraf kesejahteraan dari fakir miskin tadi. Yang mana yang beliau untuk makan masih pikir dulu, karena yang kalau fakir miskin ini memang nggak cukup beliaunya ya Kak ya kategorinya. Jadi setidaknya dengan kita adakan program ini untuk kebutuhan pokoknya terpenuhi, dan nanti para penerima manfaat kita ini bisa lebih fokus lagi untuk misalnya ke pendidikan anak-anaknya. Karena mereka sudah alhamdulillah untuk dari segi makanan mereka sudah dibantu karena kebersamaan kita tadi nih Kak Tia. Harapan kita terus adanya memulihkan fungsi sosial tadi nih Kak Tia. Jadi kita dapat memulihkan fungsi sosial kita terhadap sesama, terus kearifan lokal kita lebih membudaya lagi ya Kak Tia ya. Terus kita juga mencegah yang tadi itu Kak Tia, jikalau perut udah kosong, pasti kriminalitas akan ada Kak Tia. Benar sekali. Tapi kalau dari segi perutnya saja sudah kita bantu, mereka agak tenang juga untuk memikirkan hal-hal yang lainnya gitu Kak Tia. Jadi harapan kita, yuk sama-sama kita saling gotong royong. Karena Minangkabau tadi ini Sumatera Barat memang sifat kearifan lokalnya itu yang gotong royong ini sangat pekat sekali Kak Tia. Kita harap jangan sampai hilang lah Kak Tia untuk generasi kita berikutnya.
Baik, luar biasa. Ini harapan sekaligus ajakan gitu ya keluarga sip untuk kita semua. Atau mungkin Anda bisa juga sebagai penyalur informasi gitu ya untuk dari mungkin banyak yang tidak mengetahui, Anda bisa meneruskan informasi ini kepada khalayak ramai teman-teman sekitar gitu ya. Atau di media sosial boleh juga follow nanti Instagram dari Risalah Charity. Nanti ada program itu Anda bisa mention dan tag teman-teman Anda gitu ya. Biar semakin banyak yang tahu. Kita bisa jadi penyalur kebaikan kok gitu ya keluarga sip ya dengan program Bareh Ganggam ini. Nah, ada pertanyaan yang masuk ini Zal ini dari 774405. Kalau seandainya saya ingin join di program ini ketika mendistribusikan ke fakir miskin apa boleh? Nah, mungkin lebih kepada pengen giroh atau rasanya ini gitu loh Zal ini. Saya pengen ngerasain langsung ngasih ke fakir miskin gitu loh. Boleh nggak sih Zal? Boleh banget. Boleh banget ya. Malahan kita setiap kita kan ada program beras yatim duafa juga Kak Tia. Alhamdulillah itu sudah ada donatur tetap kita. Kita ada salurkan itu, memang kita mengajak para donatur kita supaya terasa gitu Kak Tia, terasa auranya bagaimana ya. Jangan kita alhamdulillah ini sudah memberikan, tapi kita langsung menyalurkan tuh lain rasanya Kak Tia. Masya Allah, itu luar biasa. Boleh banget Kak Tia ikut membersamai untuk penyaluran. Baik, berarti boleh banget ya gitu keluarga sip ya. Buat Anda ingin jadi relawan juga boleh nih, relawannya dari Alas Risalah Charity. Silakan gitu ya keluarga sip ya. Sangat terbuka sekali untuk hal itu, agar kita bisa ngerasain bareng-bareng. Ini gimana sih rasanya nyalurin langsung gitu. Ini nggak akan kelupa, jadi unforgettable moment gitu ya. Nggak akan terlupakan sama sekali gitu ya. Oke, baik, terakhir ini Zal ini kita mohon closing statement juga terkait dengan pembahasan kita hari ini Bareh Ganggam. Ya, baik, keluarga Sif FM dimanapun berada, ayo kita saling bergotong royong, saling bekerjasama dalam mengentaskan kemiskinan, membantu fakir miskin, membantu keluarga kita. Seandainya ada keluarga kita di sekitar kita, boleh juga. Kalau ingin langsung menyalurkan juga boleh Kak Tia. Yang pastinya kearifan lokal kita ini jangan sampai terlupakan. Jika para keluarga Sif FM kita yang ingin join dengan Risalah Charity bisa menghubungi di hotline kita di 0812 76 886 882. Kalau ingin langsung berdonasi Kak Tia, bisa di rekening BSI kita di 16500201999. Yuk sama-sama kita bisa. Baik, luar biasa. Bareng-bareng untuk kebaikan itu harus bareng-bareng ya, harus gotong royong gitu ya. Baik, Zal ini terima kasih banyak atas kehadirannya di sini, sudah menyampaikan kita program yang luar biasa dari Las Risalah Charity Bareh Ganggam. Bareng-bareng yuk kita sukseskan program dari Las Risalah Charity, salah satu program ya, yakni Bareh Ganggam. Itulah pembahasan kita di hari ini. Terima kasih banyak Zal ini atas waktunya. Kita nantikan pertemuan selanjutnya setiap Jumat siang keluarga sih bersama dengan Las Risalah Charity dalam spesial dialog siang seperti itu. Kita mau undur pamit diri. Terima kasih banyak sebelumnya atas Anda yang masih bergabung bersama dengan kita. Akhir wa kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.